Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Teman-teman jangan lupa ya memakai masker dan menggunakan hand sanitizer ketika keluar dari rumah agar terhindar dari terjangkitnya virus COVID-19 yang sedang beredar di Indonesia. Nah teman-teman, ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama saya David Alfredo Padang, NIM 44, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo, Madura. Nah, sejak saat pertama melihat senyumannya, jantung berdetak. jadi teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang analisis tata niaga produk agribisnis. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini pertama yang akan dibahas itu adalah apa itu saluran, apa itu lembaga, dan apa itu pemasaran. Nah, jadi teman-teman, saluran itu merupakan suatu aliran di mana aliran itu kan sebuah perjalanan. Nah, jadi saluran itu merupakan suatu perjalanan, suatu komoditas, karena kita belajar tentang agribisnis komoditas, ke suatu titik tertentu. Nah, itu merupakan pengertian dari saluran. Nah, sekarang apa itu lembaga? Nah, kalau kita cari di setiap jurnal dan juga kita cari di setiap data-data dari internet, maka akan banyak pengertian tentang lembaga karena banyak peneliti yang meneliti tentang lembaga. Namun secara umum dapat kita ketahui bahwa lembaga adalah suatu tempat ataupun suatu bentuk, suatu hal di mana tempat lembaga ini merupakan tempat berinteraksi manusia antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau dalam tata niaga produk agribisnis, lembaga itu merupakan semacam organisasi ataupun semacam sebuah profesi di mana lembaga itu akan terhubung dengan satu sama lainnya yang akan memberikan keuntungan antara pihak satu dan pihak lainnya. Dan yang ketiga kita akan bahas tentang pemasaran. Pemasaran merupakan suatu kegiatan di mana kegiatan ini berhubungan dengan saluran dan lembaga. Jadi pemasaran ini adalah puncak dari kegiatan tata niaga, di mana pemasaran ini berfungsi untuk memenuhi setiap kebutuhan kita. Nah, jadi teman-teman, pemasaran ini dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia dan kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Itu merupakan pengertian dari pemasaran. Nah, selanjutnya adalah tata niaga produk agribisnis dan tata niaga produk non agribisnis. Nah, apa yang membedakan antara kedua hal ini? Jadi yang perlu kita ketahui bahwa tata niaga produk agribisnis merupakan suatu susunan aliran lembaga. Jadi di dalam tata niaga itu ada lembaga, ada saluran, dan juga ada pemasaran. Nah, jadi begini teman-teman, tata niaga produk agribisnis itu dimulai seperti saya akan beri contohnya. Ada seorang petani. Nah, jadi seorang petani ini memanen hasil taninya, bisa saja sayuran dan lain-lain. Contohnya kita buat adalah sayur buncis. Nah, jadi petani ini akan mencari orang yang mau membeli, tapi membeli dalam skala besar karena petani ini memiliki hasil panen dalam skala besar. Nah, jadi yang ditemui itu adalah seorang tengkulak. Tengkulak ini merupakan seorang ataupun sebuah lembaga di mana si tengkulak ini akan membeli hasil taninya secara besar-besaran. Nah, setelah itu kita ketahui bahwa salurannya adalah dari petani ke tengkulak. Nah, setelah itu tengkulak juga akan menjual kembali setiap hasil tani yang telah dibelinya ke lembaga lain, yaitu adalah pedagang pengumpul ataupun pedagang besar. Nah, jadi ketika tengkulak sudah mengumpulkan dari petani, maka dia akan menjualnya kembali ke pedagang besar. Nah, jadi pedagang besar ini
adalah saluran kedua. Saluran kedua. Yang pertama tadi dari petani ke tengkulak, dan dari tengkulak ke pedagang besar. Nah, dari pedagang besar ini akan membeli hasil dari banyak tengkulak, bukan cuma satu ya, beberapa tengkulak, sehingga dia menghasilkan dan memiliki banyak komoditas yang akan dijualnya. Kemudian akan dijual ke pedagang kecil, bisa juga ke pedagang pengecer. Nah, jadi ada tiga, ada tengkulak, ada pedagang besar, dan ada pedagang kecil. Nah, itu merupakan tata niaga produk agribisnis. Nah, dengan tata niaga produk non agribisnis itu sangat berbeda. Bisa saja kita ketahui bahwa ada orang yang memiliki jasa. Nah, jadi itu merupakan salah satu tata niaga produk non agribisnis. Namanya juga non agribisnis, berarti tidak berhubungan dengan pertanian dan kepemasarannya secara detail seperti tata niaga produk agribisnis. Seperti jasa yang tadi, jadi jasanya akan dipakai seperti tukang pangkas. Itu kan langsung antara tukang pangkas dengan konsumen ataupun customer. Nah, ada juga bisa ke tukang kayu dan lain-lain. Nah, itu merupakan penjelasan dengan tata niaga produk agribisnis dan tata niaga produk non agribisnis. Jadi secara singkatnya, perbedaannya di TPA, maka kita akan belajar tentang saluran-saluran sampai sedetail-detailnya dengan mempelajari margin-marginnya. Nah, kalau di TPNA itu kita akan belajar bahwa di TPA itu tidak memiliki saluran yang lebih luas dibandingkan TPA. Begitu teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur pasar komoditas nenas, lembaga pemasaran yang terlibat, peran masing-masing lembaga, margin masing-masing lembaga. Nah, jadi teman-teman, soal yang berikut ini merupakan survei hasil dari lapangan. Jadi saya pergi ke lapangan untuk mensurvei salah satu komoditas produk agribisnis. Nah, bisa saja produk agribisnis langsung jadi dan setengah jadi. Nah, jadi yang saya survei adalah pedagang nenas. Nah, jadi teman-teman, itu ketika saya survei, ternyata di pedagang nenas itu ada banyak sekali keuntungan yang mereka peroleh. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, saya pergi ke seorang pedagang yang bernama M. Yasid, merupakan seorang pedagang yang berpengalaman selama 3 tahun menjadi pedagang pengecer nenas. Nah, sekarang umurnya sudah 26 tahun. Nah, jadi teman-teman, struktur pasar yang ada di nenas adalah struktur pasar oligopoli, di mana pada pasar itu saya melihat banyak sekali penjual yang menjual dengan berbagai macam produk, berbagai macam komoditas, ada juga yang sama dan lain-lain. Nah, jadi kenapa saya bilang ini pasar oligopoli? Karena banyak penjual dan banyak pembeli. Itu letak pasarnya ada di Kamal. Nah, apa yang terlibat sih di lembaga yang terlibat di nenas? Nah, jadi ketika saya bertanya kepada pedagang nenasnya, jadi ada 3 yang terlibat kepada pengecer nenas ini. Yang pertama itu tengkulak, yang kedua pengumpul, dan yang ketiga pengecer ataupun dia sendiri. Nah, jadi seperti yang saya ceritakan di awal, tengkulak akan membeli setiap hasil dari petani, kemudian akan menjual kembali ke pedagang besar atau pedagang pengumpul, dan pengecer akan membeli dari pedagang pengumpul. Nah, ini merupakan satu rahasia dari pedagang pengecer nenas. Jadi tengkulak ke pengumpul itu mereka akan membayarnya yaitu senilai 3.000. Jadi ketika petani menjual ke tengkulak, maka tengkulak akan membayar 3.000. Kemudian setelah itu
tengkulak akan menjual ke pedagang besar, jadi pedagang besar akan membelinya sebesar 5.000. Ya, jadi dapat kita ketahui bahwa margin pemasarannya ataupun keuntungannya adalah 2.000. Tengkulak ke pengumpul. Nah, selanjutnya adalah pengumpul ke pengecer. Nah, pengecer ini membeli dari harga 5.000, yaitu dari pengumpul dari harga 5.000 menjualnya ke pengecer seharga 8.500. Jadi margin keuntungannya ada 3.500. Nah, dan kemudian si pengecer bisa saja menjual seperti yang saya beli. Dia menjual 3 buah 10.000, 1 buah 5.000, dan ketika ditambah dengan jasa kupas maka akan ditambah senilai 2.000. Selanjutnya adalah farmer sale. Nah, jadi saya sudah hitung FS-nya. Jadi FP sama dengan PF per PR dikali 100%. Nah, jadi 3.000 per 3.500 dikali 100% sama dengan 86%. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau sudah lebih besar dibandingkan 40%, maka akan masuk ke dalam kategori efisiensi. Dan di dalam farmer sale komoditas nanas ini ada 86%. Secara otomatis kita ketahui bahwa termasuk ke dalam kategori efisiensi. Nah, demikian pembahasan tentang analisis tata niaga produk agribisnis. Semoga membantu teman-teman dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Terima kasih.